Halo semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian sehat selalu di rumah ya. Kali ini kita akan bahas soal tentang TPS lagi ya. Ini ada yang request kemarin soal tentang geometri bidang datar ya. Geometrinya di sini geometri yang simple-simple aja yang saya sampaikan pasti karena soal di TPS juga nggak ribet-ribet gitu. Yang pertama ada sifat, luas, dan keliling bidang datar, teorema Pitagoras, kelas bangunan, dan nanti akan saya bahas tentang 20 soal tentang geometri bidang datar ini. Sebenarnya ada soal, ada lumayan banyak yang udah saya kumpulin soal-soalnya. Cuman sebagiannya saya bahas di video berikutnya aja biar durasinya nggak terlalu kepanjangan ya. Saya bahas tentang 20 soal aja di sini. Ya udah langsung aja di bagian pertama ada luas dan keliling bidang datar, sifat dan luas keliling bidang datar. Yang pertama ada segitiga ya. Segitiga itu bangun yang cukup basic di geometri. Luasnya pasti setengah alas kali tinggi, dari SD udah pernah kita bahas, udah pernah kita pelajari. Kelilingnya jumlah ketiga sisinya. Luas bisa juga dengan akar setengah S dikali S min A dikali S min B dikali dengan S min C. Ini kan masih ingat ya bro ya di sini ya. Kalau diketahui ketiga sisinya, ini luas yang kita pakai gitu. Tingginya nggak diketahui, segitiga sembarang gitu. Nah, S-nya itu sama dengan setengah dari kelilingnya. A tambah B tambah C. Ini luas yang bisa dicari dengan ketiga sisinya gitu ya. Nggak perlu ada tinggi gitu, nggak perlu ada tinggi. Tapi kalau soal TPS nggak mungkin seperti ini bro. Soal TPS yang simpel-simpel aja gitu. Kelilingnya jumlah semuanya. Kemudian ada sifat yang, kalian pasti ingat deh. Jumlah ketiga sudutnya 180 udah pernah kita bahas di 25 soal tentang sudut ya. Di video sebelumnya itu. Kalau yang ini mungkin nih sedikit saya jelasin nih. Karena ada soal tentang ini ya. Udah saya siapin juga soalnya tentang sifat yang kedua. Sifat yang kedua itu jumlah kedua sisinya selalu lebih besar dari sisi lainnya. Ini maksudnya kayak mana sih bro? Gitu. Maksudnya gini bro. Maksudnya kalau A tambah B itu harus lebih dari C gitu bro. Dan A tambah C juga harus lebih dari B. B tambah C juga harus lebih dari A. Ini ketiga-tiganya harus terpenuhi. Kalau salah satu nggak terpenuhi, nggak bisa dibuat segitiga. Jadi kalian buat potongan lidi aja. Misalkan lidi yang satu panjang gitu, yang satunya agak lumayan panjang, yang satu pendek banget. Disusun, nggak bisa. Gitu, nggak bisa dibuat segitiga gitu, nggak bisa. Gitu. Itu syarat terbentuknya sebuah segitiga, dan itu banyak yang mungkin kelupaan ya. Gitu. Itu syarat ketaksamaan segitiga itu disebut juga. Next aja ya, udah ada soalnya nanti saya bahas. Kemudian yang kedua, bentuk yang kedua ada persegi panjang dan persegi. Sifatnya sama ya, cuman bedanya kalau di persegi itu dia sisinya sama panjang dan lebarnya sama. Dan kedua diagonalnya selain sama panjang juga tegak lurus. Ya, rumusnya seperti ini kalian udah tahu ya, gitu. Jadi, kalau dibuat diagram Venn itu ini persegi panjang, ini persegi, gitu. Persegi itu nama lainnya bujur sangkar ya, Bro ya. Nanti kalau kalian ketemu soal tentang bujur sangkar, itu yang dimaksud adalah persegi gitu, Bro. Bujur sangkar jarang digunain lagi karena artinya bisa ambigu, artinya bisa lumayan jorok ya di bahasa salah satu bahasa suku apa ya, Sunda ya kalau nggak salah, itu artinya lumayan ya. Oke, next aja. Ada jejer genjang. Jejer genjang sifatnya adalah mempunyai dua pasang sisi sejajar dan sama panjang. Ini sejajar ini bro, tuh yang atas sama bawah nih. Kemudian sampingnya juga sejajar nih. Nah gitu bro, ya kan. Luasnya alas kali tinggi ya. Karena ini susunan dari dua buah segitiga itu, jadi alas kali tinggi aja, nggak perlu bagi dua. Kelilingnya tambahin aja semuanya. Nah sudut yang sadap tuh sama besar bro. Tuh, ini sama juga nih. Tuh, itu sifatnya di jajar genjang. Next, trapesium. Trapesium hanya satu sisi sejajar, ini doang. Dan luasnya itu berkaitan dengan sisi sejajarnya. Jadi jumlah sisi sejajar dikali tinggi bagi dua itu luas trapesium. Memiliki minimal satu sudut tumpul dan satu sudut lancip. Ini tumpulnya, ini lancipnya. Dua ini, kalau ini dua ya. Bisa juga cuma satu seperti trapesium sama kaki. Yang penting ini sejajar. Tuh, ini tumpulnya, ini tumpulnya, ini lancipnya gitu. Nah ini siku-siku. Kalau trapesium sama kaki gitu ya. Sama kaki, maaf. Trapesium siku-siku. Maaf. Trapesium sama kaki yang ininya kakinya sama ya. Itu dia. Next. Layang-layang di bagian kelima. Layang-layang itu sifatnya sisinya ada sama panjang. Ini sama panjang, AB sama AD. Tapi nggak sejajar gitu bro. Tuh, ini dua pasang maksudnya ya. Dua pasang gitu. Ini juga nih. Ini juga sama panjang tapi nggak sejajar juga. Gitu.
Diagonalnya saling tegak lurus, ini tegak lurus. Memiliki sepasang sudut yang sama besar. Nah, ini sama besar. Tuh. Ya, gitu ya, Bro ya. Gitu. Itu sifat layang-layang. Luasnya diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Tahu lah ya. Belah ketupat hampir sama dengan layang-layang, tapi diagonalnya selain tegak lurus juga sama panjang membaginya. Tuh, ini juga sama panjang. Tuh, jadi kalau ini O, jadi AO sama OC itu sama. DO sama OB juga sama, gitu. Empat-empatnya sama ya, sama semua sisinya gitu. Nih sifatnya. Luasnya sama, diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Kelilingnya semuanya tambahin. Lingkaran nanti saya bahas sendiri. Yang jelas luasnya PR kuadrat, keliling 2 PR aja untuk di bagian 1 ini ya. Bagian 2 nanti ada tempereng, juring, dan lain sebagainya deh. Pi-nya pastinya 3,14 Pi itu nggak bisa dibuat 22/7 ya. Ini pendekatan aja. Jadi Pi itu 3,14 nggak habis-habis sebenarnya. Gitu. Tapi ya kalau di soal diketahui 22/7 ya nggak masalah gitu. Next. Nah, yang di bagian B baru Pythagoras Theorem. Teorema Pythagoras ini kalau kalian baca sejarahnya seru gitu ya. Bahkan ada drama pembunuhannya. Jadi Pythagoras tuh punya aliran kepercayaan atau agama mungkin ya. Punya sekolah juga ya. Sekolahnya itu punya lambang, perguruan Pythagoras itu punya lambang gini. Nah, gini. Dia lambangnya cakep banget ya. Tuh, gini. Pentagram gitu. Sayangnya dipakai untuk pemuja setan sekarang, jadi enggak deh. Bagus sih. Bahkan ada aliran tuh alirannya itu salah satunya gini. Di semua di dunia ini katanya gini. Alirannya gini ya. Semua di dunia ini bisa ditulis dalam perbandingan, dalam rasio gitu. Nah, ada salah satu murid Pythagoras namanya Hippasus gitu, bilang bahwa guru, nggak semuanya, ada beberapa bilangan yang nggak bisa ditulis dalam rasio A per B gitu, nggak bisa ditulis dalam perbandingan, yaitu akar 2 gitu. Nah, ada salah satu mungkin murid yang nggak terima, gurunya kayak gituin, diprotes gitu. Dibunuhlah Hippasus namanya gitu, ditenggelamkan kalau nggak salah. Bagus lah, baca ceritanya di Google banyak tuh. Pythagoras, jumlah kuadrat dari dua sisi siku-siku akan sama dengan kuadrat dari hipotenusanya sisi miring. Ini udahlah dari SD udah tahu ya. Ini angka-angka yang sering digunain di teorema Pythagoras. Oke. 6, 8, 10 juga bagian dari 3, 4, 5 itu ya, kelipatannya dikali 2. Ini juga bisa dikali-kali gitu. Next aja deh. Kesebangunan bangun datar, nah ini penting nih. Ini di kelas 9 SMP kalau kesebangunan bangun datar. Syaratnya, dua buah bangun datar dikatakan sebangun jika syaratnya tiap sudut yang seletak mempunyai besar yang sama. Jadi ini sama, bro. Tuh, A sama P harus sama. B sama Q harus sama. Yang ini C sama R juga sama, ditandai dengan tanda bintang. Nah, perbandingan sisi yang bersesuaian mempunyai nilai yang sama. Jadi karena tiap sudut yang seletak sama besar, maka yang ini akan sama dengan ini. Perbandingannya. AB per PQ akan sama dengan gede per kecil ya. BC per QR akan sama dengan AC per PR gitu. Bahasan singkat tentang teori geometri bidang datar. Selanjutnya kita akan bahas 20 soal-soal tentang geometri bidang datar ini. Langsung aja kita bahas bareng-bareng. Halo anak-anak. Oke, langsung aja kita mulai pembahasan soal-soal tentang geometri bidang datar ya. Di sini ada soal yang simple ya, sederhana. Ini dari nomor 1, sederhana banget. Perbandingan luas arsiran dengan luas total. Ini sepertinya nggak perlu menggunakan luas persegi gitu. Ini kan gambar persegi, jadi nggak perlu. Karena bisa dipakai cara ini, bro. Dibagi-bagi aja, bro, gini, bro. Nah, gini, dipotong-potong ini, bro. Ahas. Jadi ada berapa potongan persegi nih yang kena arsir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kan, bro? Dari total semuanya ada 9. Jadi 6 banding 9 gitu, bro. Jadi 2 banding 3. So easy. B jawabannya. Gitu kan? Di nomor 2, perbandingan luas arsiran dengan luas total. Perbandingan luas arsiran dengan luas total juga nggak perlu menggunakan rumus luas persegi. Kenapa? Karena kalau soal TPS seperti ini cukup dibagi-bagi sama seperti yang di nomor 1. Cuman pembaginya kalau tadi kan lurus, kalau ini nyilang-nyilang, bro. Jadi ini gini aja, bro. Set gitu. Tarik garis set gitu. Anggap aja bagus ya, set. Nah, gitu. Ini tarik garis lagi, sah.
sah gitu. Ini sah. Panjangin sah gitu. Anggap aja bagus ya. Terus ini sah. Sah gitu. Jadi ada berapa segitiga yang kena arsir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9. Dari total keseluruhannya 4, 16. Jadi 4 kali 4 ya. Jadi 9 banding 16. Itu C, easy kok. Gitu. Itu perbandingan yang seperti itu ya, easy kok. Nah, yang di nomor 3 itu luas daerah yang diarsir dalam persegi panjang itu ada yang kena arsir. Nah, yang kena arsir itu mirip jejar genjang, Bro. Itu ya bukan itu bukan mirip ya, memang jejar genjang. Kenapa? Karena sifat jejar genjang tadi kan mempunyai 2 pasang sisi yang sejajar, ini sejajar tuh. Yang ini juga sejajar tanda panahnya. Sehingga yang ditanya luas daerah berarti luas jejar genjang gitu. Luasnya alas kali tinggi kan? Alasnya 2, tingginya 10 tingginya. Ini tinggi gitu. Jadi 2 kali 10 easy. Jadi 20. Tuh, enak banget loh, Bro. TPS tuh nggak sulit-sulit kok. Ini soal-soal yang saya dapat dari beberapa kumpulan soal TPS ya. Itu saya pilihin yang geometrinya. Nah, baru nomor 4 pakai teori yang tentang segitiga yang di bagian pertama itu, Bro. Caranya, karena ini ngomongin tentang keliling ya. Diketahui AB itu 8, BC-nya 6. Yang ditanya, berapakah interval keliling dari segitiga di bawah ini? Loh, keliling kan harus 3 sisi yang diketahui, Bro. Kok ini cuma 2 sisi? Sisi yang lain kayak mana nyarinya? Yang itu pakai ketaksamaan segitiga itu, ya kan? Ketaksamaan segitiga syaratnya kan, kalau ini saya misalin aja si X ya, syaratnya 6 tambah 8 itu harus lebih besar daripada X kan, ya kan? Terus itu syarat pertama. Syarat yang kedua, 6 tambah X harus lebih dari 8. Syarat ketiga, 8 tambah X harus lebih dari 6. Nah, syarat ketiga kayaknya nggak penting deh, Bro. Kenapa? Karena ya 8 ditambah X pasti lebih dari 6. X-nya kan minimal 0, sekian lah ya gitu ya. Nah, ini nggak mungkin. Berarti cukup 1 sama 2. Nah, yang ke 1 itu kan boleh ditulis gini, Bro. Kalau ngelihatnya dari kanan ke kiri, berarti bisa ditulis apa? X kurang dari 14 kan, Bro? Ya kan? 6 tambah 8 ya. Terus yang di sini, kalau 6-nya pindah ke kanan, berarti kan positif pindah jadi negatif, sehingga X-nya lebih dari 8 dikurang 6, 2 gitu. Jadi X-nya di antara itu, X-nya berada di kisaran 2 sampai 14 gitu kan. Lebih dari 2 kurang dari 14. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya itu keliling. Jadi kelilingnya itu kan jumlah semuanya kan. Jumlah semuanya berarti 8 tambah 6 ditambah X. Yang ini juga 8 tambah 6 ditambah X, kan keliling. Nah, X-nya yang di sebelah kiri, X yang minimum, X yang pakai 2. Yang sebelah kanan yang maksimum yang 14. Jadi ini 14 ditambah 2, 16. Gitu. Yang sebelah sini 14 tambah 14, 28. Berarti kelilingnya di kisaran 14 sampai 28. Nah, ini agak lumayan teorinya gitu. Kalau misalkan nggak tahu konsep tentang kesesamaan segitiga, mungkin ini ya agak kesulitan menjawabnya gitu ya. Tapi karena kita udah belajar teorinya jadi easy. Next, di nomor 5. Nah, ini soal tahun lalu nih. Soal nomor 5 nih. 5 ini jari-jari lingkaran kecil dan besar berturut-turut adalah 1, 2, 3, dan 4. Maka perbandingan luas yang diarsir dan yang tidak diarsir adalah begitu. Nah, ini caranya gini, Bro. Ini saya namain aja, ini bagian A, bagian B, bagian C, bagian D. Berarti yang kena arsir tuh B sama D, yang nggak kena arsir A sama C ya, begitu. Jadi yang ditanya itu B tambah D dibanding A tambah C gitu, Bro. Nah, luas keseluruhan berapa? Luas keseluruhan kan yang gede itu 4, berarti luas keseluruhan itu 16 pi kan, Bro. Karena kan luas lingkaran kan pi r kuadrat gitu. Nah, yang gede pasti kan 16 pi ya, keseluruhan. Luas totalnya 16 pi. Mana yang bisa faktor dari 16? 1 tambah 2. Maksudnya gini, di pilihan itu kita cari yang dijumlahin hasilnya merupakan faktor dari 16. Karena kan luas yang gede 16 pi. Mana yang faktor dari 16? Ya cuman B. Berarti kalau main tebak-tebakan jawab aja B gitu, Bro. Faktor dari 16. Kalau nggak percaya kita cek yuk. Nah, luas yang A,
tebakan kita B ya, kita cek ya. Luas yang A itu kan pi R kuadrat, berarti 1pi ya. Tuh. Luas yang B itu luas yang lingkaran jari-jari 2 dikurang luas yang lingkaran jari-jari 1 gitu. Sehingga ini 4pi dikurang 1pi, jadi 3pi. Nah, luas yang C langsung aja 5pi, nambah 2 ya pasti, nambah 2pi, 2pi. Nah, yang D itu 7pi, pasti itu. Kalau nggak percaya, cek aja, gitu ya. Nah, yang coba yuk, yang C yuk, kita cek yuk. Kan itu 3 kuadrat itu 9, kan tadi jari-jarinya 3 ya kalau yang C. 3 kuadrat 9 dikurang, yang di B kan jari-jarinya 2. 3 kuadrat 9, 9 dikurang 2 kuadrat, 9 dikurang 4, 5, ya gitu deh. Pas ya, betul kan? Nah, sekarang kita jawab soalnya tadi B tambah D kan berarti 10pi. Ya kan? Dibanding dengan A tambah C. A tambah C-nya berapa, Bro? A tambah C-nya kan 6pi. Tuh, 10pi banding 6pi, berarti 5 banding 3. Oh, terbukti dengan dugaan kita di awal tadi. Ya kan? Lebih enak tadi. Next di nomor 6. Nomor 6 diketahui jika keliling daerah persegi kecil adalah 40, berarti kalau keliling persegi kan 4S, jadi sisinya 10 tiap persegi ini yang kecil. Dan luas daerah arsiran adalah 300, maka luas persegi yang besar yang ditanya. Loh, enak banget ini. Berarti kan arsir itu kan luas yang besar dikurang yang 100. Gitu. Karena ini luasnya 100, 10 kali 10 kan. Nah, ini sama dengan 300. Berarti luas persegi yang gede adalah 300 ditambah 100, 400. Oh, udah langsung. Nggak perlu nyari sisinya. Gitu, Bro ya. Easy ya. TPS tuh easy kok. Nomor 7. Perhatikan gambar di bawah ini. Diketahui persegi besar mempunyai sisi 10. Ini 10, Bro. Ini juga 10. Terus, dan persegi kecil mempunyai sisi 6. Ini 6, Bro. Ini 6 gitu deh ya. Kan itu sama. Oke. Jika salah satu sudut persegi besar berada di pusat persegi kecil. Oh, ini pusat, ini tengah-tengahnya persegi kecil. Maka luas arsiran. Ini easy banget, Bro. Saya pakai analogi. Ini persegi yang 10-10 ya. Terus tiba-tiba di sini ada lingkaran pas di pusatnya. Berarti luas yang ini apa? Yang ini kan 1/4 lingkaran. Iya nggak? Begitu juga dengan ini, Bro. Yang ini juga sama analoginya. Berarti ini 1/4 persegi kecil. Tuh, 1/4 dari 6 kali 6. 1/4 dari 6 kali 6. Berarti sama dengan berapa? 1/4 dari 36. 9 jawabannya. D. Easy. Kalau misalkan lebih yakinnya lagi, ini saya putar ke sana deh. Kalau saya putar, saya ituin. Geser gitu ya, Sat gitu lingkarannya digituin. Lingkarannya perseginya. Gambarnya jadi gini, Bro, nanti, Bro. Tuh lihat tuh. Ini kan 1/4-nya juga kan? Tuh, terbukti gitu. Itu soal TPS kayak gitu. Easy kok, nggak perlu ngitung ribet-ribet. Next, nomor 8. Jika diketahui luas arsiran adalah 12, maka luas yang tidak diarsir adalah. Nah, ini nggak perlu ribet-ribet. Pakai teori luas segitiga selesai nih masalah ini. Nih ya. Kan yang tidak diarsir kan berarti luas ADE. Luas ADE sama luas BCE ya. Luas ADE dulu. Luas ADE berarti luas ABD dikurang sama luas arsiran, luas ABE. ABD kan setengah alas kali tinggi bagi 2, berarti nih 7 kali 10 bagi 2 dikurang ABE tadi ini 12. Tuh. 35 ya, 70 bagi 2, 35 dikurang 12, 23, Bro. Itu luas ADE. Nah, sekarang luas BCE-nya, Bro. Luas BCE, nggak kelihatan ya? Luas BCE, gitu. Berarti ini sama dengan luas ABC dikurang 12, gitu aja ya. Tuh, luas ABC kan ini, dikurang yang di sini, yang 12. ABC-nya itu kan 7 kali 6 bagi 2. 7 kali 6 bagi 2 dikurang 12. Gitu. 40, berapa nih? 21 dikurang 12. 21 dikurang 12, 9. Nah, jadinya 23 tambah 9. Berapa itu? 23 ditambah 9, 32.
Tuh, C jawabannya. Gitu ya. Jadi kita cari luas yang ini. Ini tuh gini, itu 23. Yang ini yang tidak diarsir ini caranya. Ini kan luas ABC dikurang yang ini. Gitu. Luas tadi ABD ini dikurang yang ini ya, ABE ya, yang mencari yang ini. Gitu, itu nomor 8. Nah, next di nomor 9, ini tentang lingkaran ya. Jika jari-jari lingkaran adalah 7, maka panjang lilitan tali pada tumpukan 6 lingkaran di bawah ini adalah. Nah, ini mirip soal kelas 8. Kalian buka-buka lagi materi kelas 8 itu banyak soal sebenarnya di situ, soal TPS ya, Bro ya. Oke, panjang tali lilitan. Jadi gini. Ini kan panjang tali lilitan berarti yang ini ditambah yang bagian ini saya sebut aja bagian A. Terus yang ini ditambah ini bagian B gitu, ditambah yang ini. Ditambah yang ini dulu deh ya, ini sama yang ini C gitu. Nah, A tambah B tambah C itu sama dengan keliling loh, Bro. Sama dengan keliling lingkaran. Satu lingkaran ya. Terus kalau yang birunya yang ini tuh berapa? Ya ini tinggal tambahin aja. Ini 1, ini jari-jari ya. 2, ini 3, 4. Ada 4 jari-jari nih, Bro. Ini 4R berarti. Ini juga 4R berarti. 4 kali jari-jari. 1, 2, 3, 4. Ya 4. Ini juga 4R gitu. Ini 4R tuh. Ya wes, jadi 12R ya totalnya ya. Gitu. Jadi talinya itu sama dengan 12 kali jari-jari ditambah dengan keliling lingkaran. Apa keliling lingkaran tadi? 2PR ya. Dah, masukin aja. Jadi 12 dikali jari-jarinya 7, ya kan? Terus ini saya hapus aja deh yang ini ya, 4 kali jari-jarinya biar nggak ngerecokin. Terus ditambah dengan 2 kali 22/7, pakai pi-nya 22/7 disebutin dikali R-nya 7. Ini 84, 12 kali 7, ini 7-nya coret, saling membatalkan, 2 kali 22, 44. 84 tambah 44 berapa, Bro? 128, B. Lumayan easy ya. Itu soal di nomor 9, materi kelas 8. Nah, nomor 10 juga materi kelas 8. Ini soal TPS juga nih, Bro. Soal TPS ya tahun lalu cuman beda, mungkin ada beberapa kode yang nggak dapat kayak gini. Nah, nomor 10, jika kedua lingkaran memiliki panjang jari-jari 2, maka luas daerah yang diarsir. Oke, luas arsiran, luasnya itu kan berarti yang persegi panjang dikurang 2 lingkaran. Gitu aja. Persegi panjangnya, karena tadi jari-jarinya 2, berarti ini ada berapa jari-jari? 1, ya kan? 2, 3, 4 jari-jari kan? Berarti 4 kali 2, 8. Nah, lebarnya 2 kali jari-jari tuh. Berarti 8 kali 4 dikurang 2 kali luas lingkaran PR kuadrat. Gitu. Jadinya ini 32 dikurang 2 kali pi kali 2 kuadrat. Jadinya sama dengan 32 dikurang 8pi. Yang mana 32 dikurang 8pi? 32 4pi salah. Nah ini 32 dikurang 8pi. B. Easy ya. Easy kok. Next aja deh. Nomor 11 biar gak kelamaan. Oke, nomor 11. Panjang dan lebar suatu persegi panjang adalah 3 sama 8. Ini 3, 8. Jika luas daerah yang diarsir sama dengan luas lingkaran, maka jari-jari lingkaran adalah oke. Yang arsirnya itu kan sama dengan ini dikurang lingkaran kan, gitu. Akan sama dengan diketahui sama dengan luas lingkaran katanya tadi ya. Jika luas yang diarsir ini, nih arsirannya ini akan sama dengan luas lingkaran katanya gitu. Berarti artinya luas persegi panjang akan sama dengan 2 kali luas lingkaran. Gitu, pindah ruas saja gitu ya kan. Tadi kan ini arsiran kan persegi panjang dikurang lingkaran akan sama dengan diketahui luas lingkaran diketahuinya. Ya wes, berarti ini 3 kali 8 sama dengan 2 kali PR kuadrat gitu. 24 sama dengan 2 PR kuadrat. Jadi sama-sama dibagi 2, PR kuadrat sama dengan 12. Jadi R kuadrat sama dengan 12 per pi ya kan. Sehingga R-nya ya akar 12 per pi, karena kuadrat
pindah ke sana jadi akar. Mana yang itu jawabannya? Oh, A jawabannya. Karena yang ditanya jari-jari kan, pas tuh R. Easy lah ya, Mas Yan. Masih kejangkau kok. Nah, di nomor 12 sekarang, bro. Nah, ini nih, lumayan nih. Ini di gabungan antara apa ini ya? Oh, ini tentang keliling sih ya. Ini tentang persegi. Dua buah persegi tampak pada gambar di bawah. Jika panjang sisi persegi adalah 4, maka keliling bangun datarnya adalah... Oke, ini ada dua cara, bro. Ya kan? Ada dua cara. Caranya gini. Caranya kita ngitung ini deh. Ini kan 4, ini 4. Ini anggap aja X, ini anggap aja X. Ini 4, ini 4, ini 4. Nah, kelilingnya bisa menggunakan 4 kali 5 ditambah 2X ya. Ini 4 kali 5 ditambah 2X. Tuh, jadi 20 ditambah 2X. 20 lebih gitu, 20 lebih yang ini. Nggak ada tapi jawabannya, yang pakai kayak gitu nggak ada, bro. Berarti pakai cara lain gitu. Kita pakai yang lainnya kalau nggak ada yang itu. Atau kelilingnya bisa dengan cara gini, bro. Ini kita cari keseluruhan aja, bro. Nah, ini kita cari nih. Tuh. Nah, ini dikurang si Y. Ini Y-nya. Tuh, ini Y-nya. Jadi ini hitung-hitungnya 4-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4-nya ada 7. Jadi 4 kali 7 dikurang 2Y jadinya, bro. Gitu. Jadi ini 28 min 2Y. Nah, 28 dikurang 2Y. Berarti bukan ini, bukan ini, bukan ini. A, B, D salah. Tinggal C atau E. Nah, sekarang kita cari Y-nya. Cari Y-nya kayak mana? Cari Y-nya, ayo lo. Gimana cari Y-nya? Cari Y-nya gini, bro. Ini kan apa nih? Segitiga siku-siku kan ini? Nih, tadi kan sifat persegi panjang itu diagonalnya saling tegak lurus dan sama panjang. Berarti gini, bro. Nah, ini Y, ini 4 gitu. Berarti gimana tuh? Y kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. 2Y kuadrat sama dengan 4. Berarti Y kuadratnya sama dengan 2. Sehingga Y-nya akar 2 tuh. Nah, jadinya ini Y-nya akar 2 tuh. Jadi kelilingnya 28 dikurang 2 akar 2 akar maaf, ini kuadrat juga ya. Ini berarti 16, bro. Maaf, ini 16. Berarti ini 8. Akar 8 itu 2 akar 2. Akar 8 itu 2 akar 2. Tuh, Y-nya 2 akar 2. Berarti ini dikali 2 akar 2. Jadi 4 akar 2. Nah, itu dia jawabannya. Ya kan? Yang E. Gitu. 28 dikurang 4 akar 2. Tadi ini 2 akar 2 ya. Akar dari 8. Tuh, next aja ya. Nih sambil kalian putar balik ya kalau masih bingung ya. Nah, di nomor 13. Jika AD sama dengan 1, ini layang-layang ya. Dan AB sama dengan akar 5, maka luas layang-layang ya wis. Nggak perlu menggunakan setengah diagonal 1 kali diagonal 2. Kenapa? Karena diagonalnya nggak diketahui, malah repot nanti. Pakai ini aja. Kenapa? Karena ini segitiga siku-siku nih. Ya wis. Jadi luasnya sama dengan 2 kali luas segitiga. Jadi 2 kali 1 kali akar 5 bagi 2. Alas kali tinggi bagi 2. 2-nya coret nih. Berarti sama dengan akar 5 jawabannya. Ya kan? Tuh. D jawabannya. Kenapa bisa begitu ya? Karena segitiganya jadi gini, bro. Ini kan ini A. Tuh, siku-siku di A. Ini D, ini B. Ini D, maaf. Ini B. Tuh. Ya kan? Ya, segitiga siku-siku, alas tinggi gitu. Nggak perlu repot-repot. Nah, nomor 14 deh. Jika jari-jari lingkaran adalah 4, OABP adalah persegi, maka luas ABCD yang ditanya ini, ABCD yang persegi biru. Nah, ya wes gini. Jari-jarinya 4, bro. Berarti ini 4 nih, bro. Ini 4. Ini kesana juga 4, bro. Tuh. Nah, ini kesini juga jari-jari nih, bro. Nih, saya pakai tinta ini aja deh ya. Hijau, gitu. Ini juga jari-jari nih, bro. Ya kan? Ini 4, gitu. OP juga 4, gitu. OP kan R, berarti 4. Nah, karena itu tadi, persegi, gitu. Ya wes, berarti AB akan sama dengan OP, berarti sama dengan 4.
Gitu. Yang ditanya apa? Luas persegi ABCD. Oh, wes, berarti luas ABCD 4 kuadrat. Tuh, karena kan sisi kuadrat sama dengan 16. Terlalu mudah ya? Wih, easy kok. Next. Nggak usah kelamaan. 15. Jika pada gambar di bawah ini diketahui panjang sisi persegi ada 8, maka luas lingkaran pada gambar tersebut adalah lumayan nih kayaknya nih, lumayan. Nah, ini perseginya nggak itu ya, yang di sini menyingkung di luar, ini di salah satu bingkai lingkaran. Caranya gini, bro. Pusatnya nggak pas di sini ya, nggak pusat mereka tuh nggak berbarengan gitu. Pusat lingkaran di sini ya. Pusat persegi mungkin di sebelahnya gitu. Tapi yang saya butuhin pusat lingkaran aja deh. Nah ini kan tadi 8 nih bro. Ini 8. Tuh. Berarti yang di tengah-tengah sini ini 4 gitu. Ya kan? Nah ini disebut jari-jari nih bro. Ini jari, aduh kok hilang. Ini jari-jari nih. Tuh. Jadi kalau itu jari-jari, yang ini berarti kejauhan. Yang ini berarti 8 dikurang jari-jari. Iya kan? Tuh. Nah, yang ini jari-jari juga. Ini 4. Nah, udah dari segitiga siku-siku ini aja, bro. Dapat jari-jarinya. Iya kan? Coba yuk. Coba kita lanjutin. Nih, jadinya pakai Pitagoras. Jadi R kuadrat gitu kan akan sama dengan 4 kuadrat ditambah 8 min R dikuadratin. Jadi R kuadrat sama dengan 16 ditambah 8 min R dikuadratin berapa bro? 64 ya kan? 64 min 16R min 16R plus R kuadrat. Nah R kuadratnya ini saling habis nih bro. Ya kan? Terus 16R-nya pindah ruas saja ke kanan. Ini 16R-nya pindah ke sana, jadi 16R sama dengan 16 tambah 64, ini 80 ya. Jadi R-nya sama dengan 80 dibagi 16. Jadi R-nya sama dengan 5. Dapat. Berarti luasnya PR kuadrat. Sama dengan 25pi. Easy. Gitu ya. Jadi dari Pitagoras untuk nyari jari-jarinya. Nih dari segitiga ini tadi tuh. Jadi R 4 dan 8 min R. Jadi Pitagoras R kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 8 min R kuadrat. Nanti dijalan-jalanin aljabar dapat R-nya. Tuh, next deh nomor 16. Jika diketahui jari-jari lingkaran kecil setengah jari-jari lingkaran besar, maka perbandingan luas arsiran dan tidak diarsir adalah luas arsiran dan tidak diarsir. Jari-jari lingkaran kecil setengah jari-jari lingkaran besar. Jadi gini bro, yang ini ya, kalau saya anggap jari-jari besarnya itu sama dengan 2. Berarti jari-jari kecil akan sama dengan 1. Nggak masalah gitu, nggak masalah. Ya wes, luas arsiran berarti kan sama dengan pi dikali 2 kuadrat dikurang 2 kali pi kali 1 kuadrat. Tuh, 2 lingkaran ini ya. Jadinya 4pi dikurang 2pi. Tuh, sama dengan 2pi yang diarsir. Yang tidak diarsir juga 2pi. Jadi perbandingannya 1:1. Ya kan sama gitu. Tuh deh, lanjut easy lah, Masian. 17 jika panjang AC adalah 20, AC-nya 20, terus AD-nya 4, berarti kalau 20 sini 16 ya AC. DC. Ini kan 20-nya ini tadi 20. Tuh. Apa yang ditanya? Panjang sisi BDO ini yang ditanya ini. Gini bro. Ini pakai kesebangunan sebenarnya, kesebangunan 2 buah segitiga. Kenapa? Karena sudutnya sama itu. Tuh. Kalau pakai kesebangunan, kita lihat gini deh. Nih kalau pakai kesebangunan, sebenarnya ada cara singkatnya ya. Cara super easy-nya. Kalau kesebangunan, saya pengen ngelihat 2 segitiga, segitiga ABD. Siku-sikunya di D.
yang pendeknya ke A, yang agak jauh di B, gitu. Dan segitiga BDC. Siku-sikunya di D juga. Yang agak dekat ke B, yang agak jauh di C. Kemudian sisi-sisinya kita tulis ya. AD-nya tadi AD berapa? AD-nya 4. BD yang ditanya si X. CD-nya tadi CD-nya 16. BD-nya X juga. Nah, baru perbandingan, Bro. Perbandingan ya. Jadi alas dengan alas akan sama dengan tinggi dengan tinggi. Yo, langsung dikali silang. X kuadrat sama dengan 4 kali 16. X kuadrat sama dengan 64, berarti X-nya sama dengan 8. Oh, easy tuh. B jawabannya. Gitu ya. Kalau mau pakai cara super easy, Bro, caranya gini, Bro. Caranya ya. Kalau mencari BD, ada 3 yang ditanya itu biasanya di sini atau di sini. Yang ditanya bisa BA, BD atau BC. Kalau mencari BA kuadrat, B ke A. Ujungnya kan di A ya. Dari A bisa jalan kemana aja dari A. Dari A bisa jalan ke D gitu. Dari A juga bisa jalan ke C. Jadi AD kali AC. Itu BD kuadrat. Terus kalau mencari BC kuadrat. Dari C, kan ujungnya di C ya. BC, ujungnya di C. Dari C bisa jalan kemana aja. Bisa jalan ke D, CD. Dari C juga bisa jalan ke A, CA. Tuh, jadi BC kuadrat sama dengan CD dikali CA. Nah, kalau yang dicari BD, kebetulan ini BD yang dicari, BD kuadrat, berarti dari D, kan ujungnya di D ya, BD. Dari D bisa jalan kemana aja? Dari D bisa jalan ke A, dari D juga bisa jalan ke C. Tuh, jadi DA dikali DC, itu BD kuadrat. Nah, itu cara super easy-nya, Bro. Nih. Tuh ya. Jadi kalau ketemu soal kesebangunan yang bentuk segitiga siku-siku kayak gitu, kasih lope-lope ya. Wih, gitu. Oke, next di nomor 18. Easy kok itu ya. 18 biar nggak kelamaan. Diketahui segitiga ABD dan segitiga ABC adalah segitiga siku-siku dan AD. Oh, ini biru lagi nggak kebaca nanti. AD sejajar sama BC. Itu lambang sejajar ya. Lambang sejajar itu seperti ini. Ini lambang sejajar. Jika panjang sisi AD-nya 4 dan panjang EC-nya itu 15, BC-nya 10, BC 10, dan maka AE berapa? Oh, ini dua segitiga yang sebangun, Bro. Ini sebangun juga, Bro. Kenapa sebangun? Kenapa? Karena ini bertolak belakang. Nih, sama-sama di E-nya. Terus sudut yang ini akan sama dengan sudut yang ini, Bro. Kenapa coba? Di 25 soal tentang sudut itu saya jelasin teorinya ada di awal-awal. Bahwa ini sama ini tuh dalam berseberangan, Bro. Kok bisa dalam berseberangan? Iya, wong ini sisi sejajar. Ya kan? Ini sama ini dan ini juga dalam berseberangan tuh. Tuh, jadi itu sama. Ya wes, jadi perbandingan aja ya. Jadi perbandingannya dua segitiganya di teori atas tadi ya. Jadi perbandingannya 4/10. Yang ini sisi X di sisi yang dihubungkan dengan sudut X sama ini. Tuh, ini juga akan sama dengan sisi yang dihubungkan dengan titik ini dengan ini. Berarti ini saya sebut aja apa? AE ya. AE per yang titik dengan ini juga per 15. Udah tuh kali silang. Tuh, atau sebelum kali silang mau nyoret-nyoret dulu boleh. Ini sama-sama dibagi 2. Ini 2, ini 5. 5 sama ini juga bisa sebenarnya, tapi saya kali silang aja deh ya. Berarti AE sama dengan 2 kali 15 per 5. Jadi AE-nya sama dengan 6. Wah, easy ya. Tuh, jawabannya B. Tuh, mudah kok. Kita ya kesebangunan nanti bisa kok. Materinya di kelas 9, kalian buka-buka lagi sambil belajar awal. Next di nomor 19. Manakah bidang datar yang mempunyai sifat memiliki 4 sisi sama panjang, diagonalnya saling tegak lurus dan membagi sama panjang? Memiliki sisi sama panjang. Sama panjang berarti ada 2 kemungkinan nih kalau yang ini ya. Yang dari sisi sama panjang itu ada 2 kemungkinan. Tuh, bisa persegi atau belah ketupat. Persegi atau belah ketupat, ya kan? Nah, berarti 1 salah, 3 salah. Antara 2 dan 4 atau 4 saja. Kita baca yang berikutnya. Diagonalnya saling tegak lurus dan berbagi sama panjang. Wah, dua-duanya.
Diagonal belah ketupat tegak lurus, diagonal persegi juga tegak lurus. Membagi sama panjang? Iya, gitu. Berarti jawabannya 2 dan 4C. Tuh. Kalau ada keterangan setiap sudutnya adalah 90 derajat, itu baru persegi. Gitu. Kalau nggak ada keterangan seperti itu, bisa dua-duanya. Gitu. Next. Oh, ini terakhir ya, nomor 20 ya? Nomor 20, perhatikan trapezium 2 ini. Jika AB sama dengan 24, AB-nya 24, dan CD sama dengan 9, CD sama dengan 9, perbandingan antara AE dan DE 2 banding 3, berarti ini bisa saya tulis ini 2A dan ini 3A. Bisa 4 sama 6, bisa 6 sama 9, ya, yang penting perbandingannya 2 banding 3 gitu ya. Sisinya, angka sesungguhnya kita nggak tahu. Buat 2A sama 3A. Yang ditanya, maka EFA ini yang ditanya. Pakai cara super easy aja ya bro ya. Cara super easy-nya gini. Nggak usah pakai kesebangunan. Oke, cara super easy-nya dikaliin gini aja. Set. Ini sekaliin gini. Ini A-nya mau dibuat, mau dihilangin juga nggak masalah sih. Ini 2 banding 3 aja nggak apa-apa. Nah, jadi mencari EF. EF-nya atau si X-nya itu sama dengan 24 dikali 3 ditambah 9 dikali 2 per 3 tambah 2. Gitu bro. Berarti X-nya sama dengan 72 ditambah 18 dibagi 5. Sama dengan X-nya 90 per 5. 90 per 5 itu sama dengan berapa? 18. Wah, C jawabannya. Tuh, easy ya. Yang cara aslinya pakai kesebangunan, kalian bisa nanti gini saya kasih ide. Tek 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 gitu. Nah, ini 9, ini 9, nanti ini 15, ini anggap aja Y gitu. Nanti nyari X-nya 9 tambah Y gitu. Pakai kesebangunan kayak tadi ya. Ini 3, ini 2 gitu. Bisa kok kalian cobain sendiri. Itu 20 soal tentang apa namanya geometri bidang datar. Nanti di lanjutannya saya bahas soal-soal yang lain. Kalian komen aja kalau misalkan ada salah ngitung sayanya, atau kalian punya cara lain, atau mau request soal yang lain juga boleh, nanti saya cariin, saya siapin gitu. Ya cukup untuk video kita kali ini ya. Cuci tangan sampai bersih, cukup sekian dan terima kasih.